Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudaraku semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur 46 ayat 2 yang demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari-hari ini kita semua menghadapi situasi yang semakin sulit dalam berbagai segi kehidupan. Perekonomian semakin sulit, sulitnya mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kesulitan, godaan, serta tantangan hidup yang begitu beragam kita hadapi semua. Saya yakin kita semua mempunyai permasalahan masing-masing. Saat kita dihadapkan dengan pergumulan hidup yang terasa sangat menekan, bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan? Seringkali karena begitu banyaknya permasalahan yang kita hadapi, bahkan persoalan yang satu belum selesai, muncul persoalan lain di waktu yang bersamaan, membuat kita sangat tertekan. Doa-doa kita sudah kita naikkan kepada Tuhan, tapi terkadang kita merasa seolah-olah belum terlihat jalan keluar. Semuanya seperti tidak ada akhirnya, dan terlihat buntu di sana-sini. Apakah Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalaminya? Manusia sejak lahir sudah mempunyai permasalahan, sudah mempunyai persoalan. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, cara berjalan, dan lain-lain. Hari ini kita ambil satu contoh kecil bagaimana seorang anak kecil yang baru mulai belajar berjalan. Kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu sisi anak dan sisi orang tua. Dari sisi anak, untuk bisa berjalan itu merupakan satu usaha, satu persoalan, tantangan yang perlu dihadapi. Untuk bisa berjalan, anak tersebut akan melakukan tindakan yang pertama. Pandangannya dan motivasinya, serta rasa kepercayaannya diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya. Dia tidak akan menengok kanan kiri, tetapi dia hanya fokus kepada orang tuanya, mengikuti arahan orang tuanya. Yang kedua, anak tersebut harus punya semangat, tekad, usaha yang terus-menerus untuk bisa berjalan. Kalau anak itu malas dan menyerah selama proses belajar berjalan, pasti dia tidak akan bisa berjalan. Kalau dari sisi orang tua, yang pertama, orang tua pasti akan melatih dan menjaga anaknya dalam setiap tahapan proses berjalan, sampai pada akhirnya anaknya bisa berjalan. Dan yang kedua, orang tua tahu persis batas kemampuan anaknya karena dia mengenal anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dari contoh sederhana tadi, kita semua sebagai seorang anak dalam menghadapi godaan, tantangan, dan permasalahan hidup, arahkan hati dan pandangan kita, iman kita hanya kepada Bapa kita, Tuhan Allah kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menghadapi tantangan dan setiap permasalahan yang kita hadapi. Saat kita selalu berusaha dan berserah penuh kepada Tuhan, tidak putus asa, kita semua bisa melampaui tantangan yang satu dan seterusnya. Kita akan semakin cakap dalam menghadapi dan menyikapi setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Tentunya kalau kita mau hidup berserah sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan. Saat menghadapi persoalan, tantangan hidup yang sangat menekan dan teramat berat, jangan putus asa dan hilang harapan.
Jangan panik dan tergesa-gesa mengambil keputusan, bahkan mengambil jalan pintas. Tetapi sebaliknya, tenanglah, diam, dan ambil waktu saat teduh bersama Tuhan. Seperti dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan dari kitab Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi intinya adalah tenang dahulu supaya kita berdoa, dan lewat berdoa itu Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Hari ini Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita semua supaya di tengah situasi apapun, termasuk di saat kita mengalami pencobaan, penderitaan, dan permasalahan yang sepertinya tidak kunjung usai, bahkan terasa mustahil selesai. Ingatlah, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yang sangat peduli dengan kita, yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Jangan pernah andalkan diri kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kita untuk dapat menanggungnya. Tetaplah setia dan imani setiap janji Tuhan kepada kita. Dia adalah Allah yang setia. Jangan pernah putus harapan, milikilah iman. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Kita punya Allah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu. Saat kita selalu melekat kepada Tuhan, kita akan bisa merasakan dan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan untuk kebaikan kita. Selamat menjalani hidup dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau saat ini Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami taat kepadamu di tengah kami menghadapi segala persoalan hidup kami Tuhan, supaya kami tetap beriman kepadamu, dan kami akan menerima kemenangan karena Engkau telah menjaminnya buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.